Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد جماعة Azinallah wa iyyakum. Insyaallah pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, dan pada syarahnya ini, kitab ini disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Kita langsung masuk dalam pembahasan di bab yang pertama, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menuliskan atau membuat judul bab Al-Ikhlas wa ihdarun niyah fi jamil a'mal wa aqwal al-bariza wal khafiyah, yaitu bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat fi jamil a'mal, pada semua amalan perbuatan, wal aqwal, pada semua perkataan, al-bariza wal khafiyah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Beliau menuliskan bab ini, bab yang sangat agung. Beliau memulainya dengan bab ikhlas, karena yang namanya amalan, baik itu yang jawarih, yang dilakukan oleh anggota badan, baik itu yang dilakukan atau dikeluarkan melalui perkataan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, semuanya itu nantinya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amalan atau perkataan yang nampak maupun yang tersembunyi, dilihat dari diterima atau tidaknya amalan tersebut. Jadi dengan ikhlas atau menghadirkan niat, ini kita mengetahui apakah amalan tersebut diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilihat dari sisi besar kecilnya pahala yang didapatkan, tergantung ikhlas dan menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka hendaknya kita hadirkan niat ketika kita melakukan sebuah amalan. Di sini Al-Imam An-Nawawi menulis fi jamil a'mal. Jadi kapan ikhlas dan kapan niat itu dihadirkan, yaitu pada semua perbuatan, perkataan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang dilihat oleh manusia maupun yang tidak terlihat oleh manusia. Oleh karenanya seseorang
tidak mungkin dibebankan dengan sebuah amalan atau perbuatan ya, yang tidak ada niatnya. Ya. Jadi setiap mukallaf itu berbuat atau melakukan sebuah amalan, baik amalan perbuatan jawarih, baik perkataan maupun hati, itu pasti ada landasan tujuannya. Ya. Jadi tidak mungkin seseorang itu melakukan sebuah amalan ya, tanpa ada tujuan atau niat, kecuali orang gila. Ya, orang gila mereka melakukan apapun tanpa tujuan dan niat. Atau orang yang linglung, dia berjalan tanpa tujuan kemana nggak tahu. Tapi kalau kita sebagai seorang yang berakal, pasti ya kita dibebani dengan perbuatan, pasti ada tujuannya. Kita hadir ke sini, tujuannya ada, niatnya pun ada. Ya, seperti itu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ya, kalau di dalam muqaddimahnya beliau itu menjelaskan ya bahwanya ketika menulis sebuah bab, beliau akan nukilkan firman Allah Ta'ala sebelum menukilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya judul tema kita pagi hari ini adalah sebagaimana judul yang terdapat dalam kitab ini, yaitu bab tentang ikhlas ya, dan menghadirkan niat. Kapan ikhlas dan menghadirkan niat itu? Pada semua perbuatan, perkataan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, jadi harus kita hadirkan semuanya, Pak. Ya, harus kita hadirkan semuanya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan firman Allah, qala Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahud-din, mengikhlaskan agama ini semata-mata hanya untuk Allah, dengan memurnikan ketaatan kepadanya ya. Ini diantara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah tidak hanya menyuruh kita untuk beribadah. Jadi satu paket, Pak. Syaratnya apa? Ikhlas, mengikhlaskan ya agama ini hanya untuk Allah. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah ya, mukhlishina lahud-din ya, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus ini. Hunafa itu sebenarnya maknanya itu bisa lurus, juga bisa condong ke arah tauhid, jauh daripada kesyirikan. Jadi makna hunafa itu artinya dia condong kepada tauhid dan dia jauh daripada kesyirikan. Ya, wa yuqimus shalah ya, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Ya. Ini ya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan firman Allah ini terkait dengan apa? Penyembahan kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali ya, untuk beribadah syaratnya harus ikhlas. Jadi Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah tok, Pak. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk kamu ibadah, tapi harus ada syaratnya, yaitu ikhlas. Ya, ikhlas. Ya, harus ada syaratnya. Ya, karena itu satu paket, Pak. Karena kalau kita beribadah, melakukan sebuah amal yang tidak ikhlas karena Allah, akan menjadi bumerang buat kita. Ya, nggak ada tujuannya. Ya. Kemudian waqala ta'ala ya,
la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Daging-daging unta atau daging-daging sembelihan, ya, wala dima'uha, atau darah-darah sembelihan yang kalian alirkan, yang kalian ya, peruntukkan, ya, atau untuk kalian diperintahkan untuk menyembelihnya, ya, itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian. Ya. Di dalam ayat ini ya Allah menjelaskan tentang ibadah kurban. Ya, memang Allah perintahkan untuk berkurban. Tapi perlu diingat, Allah katakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ya, daging-daging unta atau daging-daging sembelihan yang kalian sembelih dan darah-darahnya, ya, itu tidak sampai kepada Allah, tapi yang sampai itu ketakwaan kalian kepada Allah. Maksudnya apa? Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Nabi sebut 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini. Itu di hati. Ini sesuai dengan perintah Allah tadi dalam ayat surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah kurban ini merupakan ibadah yang agung. Ya, memang kita diperintahkan, disunahkan bahkan untuk berkurban dengan hewan yang besar, dengan unta, dengan kambing yang bagus, itu diperintahkan seperti itu, disunahkan untuk seperti itu. Tapi perhatikan juga kita berkurban itu untuk siapa? Apakah kita berkurban itu untuk supaya dibilang kurban kita yang paling besar? Ya, itu semua tidak bermanfaat buat kita kecuali kalau dilandaskan dengan ketakwaan kepada Allah, mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah. Ya. Maka ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-Bayyinah. Ya, jadi yang sampai kepada kita itu ketakwaan kita, bukan daging-daging, bukan darah-darah yang dialirkan, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan, yaitu mukhlishina lahuddin. Ya, memurnikan ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan lihat besar ya kurbannya, tapi lihat bagaimana itu ada enggak unsur takwa di situ. Ya, ikhlas enggak karena Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau enggak ikhlas, ya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu, enggak akan sampai daging, enggak akan sampai darahnya. Ya, kalau mau sampai dan bermanfaat bagi pengkurban, maka harus dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Ya, katakanlah ya, in tukhfu ma fi sudurikum, apa saja yang kalian sembunyikan pada dada-dada kalian, aw tubduhu, atau kalian tampakkan, ya'lamhu Allah, melainkan Allah pasti tahu, Pak. Jadi apa saja yang kita sembunyikan atau kita tampakkan, semuanya Allah tahu. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ya. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Ya. Ucapan yang kalian sembunyikan atau kalian ucapkan secara terang-terangan sama saja. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati-hati manusia. Apa yang ada di dada-dada manusia Allah tahu. Yang kita ucapkan secara zahir ataupun yang terbesit di hati kita Allah tahu. Ya, Allah tahu. Ya, oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin beramal, ya, maka hendaknya perhatikan hati kita. Jangan asal beribadah karena khawatir nih, hati kita bergejolak, Pak. Kita beramal jangan-jangan karena ingin dipuji. Kita menuntut ilmu karena supaya apa? Dibilang alim. Ya, kita bersedekah karena supaya dibilang dermawan. Nah, maka ini perhatikan hati kita, Pak. Ya, perhatikan hati kita. Ya, perhatikan hati kita. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bermuamalah dengan hati-hati kita, Pak. Ya, dengan hati kita. Ya.
Ikhlas enggak kita karena Allah Subhanahu wa taala, ataukah ibadah kita tercampur dengan yang lainnya, bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi banyak amalan, Pak, yang jika kita hadirkan niat karena Allah, itu bisa menjadi amalan soleh. Banyak, ya. Kita sayangi anak kita, kita peluk, kita cium anak kita. Kita nggak perlu pamer di depan orang-orang, tapi kita sayang. Niatkan karena Allah jadi ibadah. Niatkan ikhlas karena Allah jadi ibadah. Ya. Kita rayu istri kita, kita belai rambutnya, kita kecup keningnya. Ya. Kita niatkan karena Allah jadi ibadah. Ya. Jadi ibadah. Kita makan dengan niat supaya kita kuat dan untuk beribadah kepada Allah, jadi ibadah. Padahal itu untuk mengenyangkan diri kita. Tapi kalau kita hanya sekedar makan dan minum, tidak ada niat, ya, untuk menguatkan tubuh, ya, dan untuk supaya tubuh kita kuat beribadah, maka dia tidak mendapatkan, ya, pahala dari apa yang dia lakukan. Maka oleh karena Imam Nawawi menyebutkan fi jami'il a'mal wal aqwal al-bariza wal khafiyah. Ya. Oleh karenanya Imam Nawawi menyebutkan ini bab al-ikhlas wa ihdarun niyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal, dalam semua perbuatan, wal aqwal, dalam semua perkataan, ya, al-bariza wal khafiyah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini bab yang sangat agung jawab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di hadis yang pertama dalam pembahasan bab ini. Ya, hadis ini pun masyhur, telah kita ketahui dan disebutkan di dalam kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawi juga, karangan Al-Imam An-Nawawi, ya. Wa an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi, yaitu, ya, dari Amirul Mukminin Abi Hafs, yaitu ayahnya Hafsah, yaitu Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Adil Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi, ya, radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya, ya, setiap amalan itu tergantung daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, ya, maka hijrahnya, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Ini dia hijrah dari Makkah menuju Madinah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan, awi imra'atin yankihuha, atau hijrahnya itu untuk, ya, wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sebatas apa yang dia niatkan. Itu untuk siapa? Untuk dunia dan wanita yang ingin dia nikahi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sabdakan innamal a'malu binniyat. Kata al-a'mal ini termasuk isim jamak. Jadi kata amalan ini termasuk sifatnya umum. Jadi seluruh amalan. Ya, seluruh amalan. Jadi kata al-amal di sini, ya, ini bisa masuk kepada, ya, isim jamak, yaitu mencangkup semua amalan. Ya, semua amalan. Ya, amalan jawarih, itu amalan badan, ya, amalan badan yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian dia juga termasuk amalan lisan, amalan hati, ya, semuanya termasuk dalam amalan, ya, semua termasuk dalam amalan. Jadi semua ada niatnya.
Jadi kita beramal dengan amalan badan juga ada niat. Dengan perkataan yang kita ucapkan juga ada niat. Ya. Kemudian termasuk di sini disebutkan ya, bahwasanya berpikir pun itu pasti ada niatnya, ada tujuannya. Ada tujuan dan niatnya ketika berpikir. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan ya termasuk berpikir ya, karena orang yang berpikir ada niat dan tujuannya. Ya. Sebagaimana disebutkan tentang kisah Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah ini itu dia sebetulnya sudah ada ketertarikan dengan Islam karena dia sering mendengarkan bacaan Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia senang sebetulnya. Kemudian dia terprovokasi oleh orang-orang Quraisy yang lain, oleh orang musyrik yang lain. Ya, sehingga dia mencela Al-Qur'an. Ya, mereka datang orang-orang Quraisy itu. Ya, orang-orang musyrik kepada Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya, disuruh katakanlah tentang sesuatu tentang Al-Qur'an supaya manusia lari dari Al-Qur'an, supaya manusia lari dari Muhammad itu. Coba kamu ya katakan tentang sesuatu tentang Al-Qur'an. Akhirnya apa? Allah sebutkan kan di dalam surat Al-Mudaththir, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar. Ya, innahu fakkara wa qaddar, sesungguhnya dia memikirkan ya dan menetapkan apa yang dipikirkannya itu. Apa yang dipikirkannya, tujuan berpikirnya tujuannya buruk. Untuk apa? Untuk mencari celah-celah Al-Qur'an dan mencela Al-Qur'an. Dia mengatakan faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Al-Qur'an ini ya ini adalah sihir. Ya. Ini adalah sihir kata mereka. Kata Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Qur'an ini hanya sihir yang dipelajari. Ya. In hadza qaulul bashar. Dan Al-Qur'an ini hanya perkataan manusia. Ya. Jadi natijahnya dari dia berpikir ya, kesimpulan atau hasil yang dihasilkan dia mencela bahwasanya Al-Qur'an ini adalah sihir yang dipelajari. Ya. Dan dia mengatakan Al-Qur'an ini adalah in hadza qaulul bashar, perkataan manusia. Dari mana hasil dia mengatakan bahwasanya Quran ini sihir yang dipelajari dan Al-Quran adalah perkataan manusia? Dari mana? Dari tujuan dia berpikir. Innahu fakkara wa qaddar. Ya, sesungguhnya dia memikirkan. Ya, kemudian dia menetapkan apa yang dipikirkannya. Jadi hasilnya dia mencela Al-Quran. Ya, jadi berpikir ini itu bisa menjadi sebuah amalan yang agung kalau berpikirnya positif. Tapi ini Al-Walid ibn al-Mughirah ini dia berpikirnya tujuannya buruk. Itu untuk mencela Al-Qur'an. Nah, hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pikiran-pikiran tujuan kita, niat kita berpikir karena untuk tujuan yang buruk, maka kita mendapatkan ya keburukan tersebut. Ya, jadi dia berpikir tentang ya apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrik pada saat itu, dia mikir dengan tujuan buruk ya untuk mencela Al-Qur'an. Ya, sehingga berpikirnya dia tujuannya untuk mencela Al-Qur'an. Jadi tujuannya buruk. Berpikir dia sudah mengupayakan berpikirnya itu. Oleh karenanya di sini termasuk di antara amalan yang luar biasa, yang agung adalah tafakkur. Apa? Tafakkur, ya, merenung, berpikir. Ini termasuk di antara amalan utama. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, ya, silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab. Itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka yang berakal? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Itu orang-orang yang mengingat Allah ya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring,
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Dan mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, merenungkan tentang keagungan Allah, ya, merenungkan tentang kekuasaan Allah. Ini tafakkur namanya. Dan mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menciptakan ini semua tidak sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau wahai Allah. Jadi tafakkur, memikirkan tentang keagungan Allah, ya, tentang kemuliaan Allah. Ini salah satu di antara bentuk apa? Amalan yang utama. Oleh karenanya berfikir juga itu ada tujuan dan niatnya, Pak. Oleh karena juga disebutkan di dalam athar ketika Ummu Darda ditanya istrinya Abu Darda, ma afdalu ibadati Abu Darda, apa ibadah yang paling utama buat Abu Darda itu? Ummu Darda mengatakan tafakkur wal i'tibar, itu bertafakkur, merenungkan tentang keagungan Allah, memikirkan tentang kekuasaan Allah, wal i'tibar, dan mengambil pelajaran. Ya, oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hendaknya apa? Kita menghadirkan niat yang baik dan mengikhlaskan, ya, amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amalan tergantung daripada niatnya, ya, tergantung daripada niatnya. Oleh karenanya disebutkan, ya, oleh para ulama ketika ada orang, ya, ditanya, hal tahdurul janazah, apakah kamu tidak menghadiri, ya, jenazah, atau tidak menghadiri melayat takziah, ya kan? Kemudian orang tersebut mengatakan, ya, tunggu dulu, hatta uhdiran niyah, tunggu dulu sampai saya menghadirkan niat. Ya, ini penting menghadirkan niat. Jangan-jangan kita takziah cuman tujuannya enggak enak karena tetangga, ya, enggak enak karena saudara. Tapi kalau kita niatkan, ya, kita niatkan karena Allah, kita niatkan ini semua mencari wajah Allah, maka itu bernilai ibadah. Ya, kita tujuan niat menuntut ilmu kemari ke masjid, wah, enggak enak karena sudah diundang. Tapi bukan niat menuntut ilmu karena Allah. Nanti enggak bernilai apa-apa. Maka hendaknya, ya, setiap amalan kita perhatikan gerak-gerik hati kita. Ya. Kalau kita mau beramal, khawatir nanti kita stop dulu mahlan. Sampai kita benar-benar menghadirkan niat. Jangan-jangan kita bersedekah, jangan-jangan kita beribadah, beraktivitas, justru malah apa? Malah niatnya bukan karena Allah. Maka hadirkan niat. Ya. Hadirkan, jangan rutin, jangan membiasakan. Tapi hadirkan niat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar bernilai ibadah. Ya, agar bernilai ibadah. Ya, maka ketika kita beramal, beraktivitas, beribadah, ya, kita perhatikan gerak-gerik hati kita, Pak. Ya, mudah-mudahan kalau kita melenceng, ya, hati kita tujuannya lain, kita tajdidun niyah, memperbaharui niat-niat kita. Ya Allah, tadi kayaknya saya infak itu supaya dibilang dermawan, supaya disebut nama saya. Ya Allah, saya luruskan niat saya lagi, ya Allah. Ya, karena iblis, setan itu membelokkan, Pak. Ya, maka hati-hati, perhatikan niat kita, Pak. Gerak-gerik niat kita perhatikan, dan hadirkan seluruh niat kita, itu dalam setiap amalan, baik amalan badan, ya, amalan lisan, amalan hati, dan juga berfikir di dalamnya, ya, juga berfikir di dalamnya. Nah, kemudian di dalam hadis ini Nabi menjelaskan atau memberikan sampel. Sampelnya apa? Sampelnya amalan, yaitu amalan hijrah. Hijrah ini merupakan suatu amalan yang agung, yang besar, ya, suatu amalan yang agung, yang besar, yang pahalanya sangat besar sekali. Oleh karenanya Nabi di sini ada dua model orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dan orang yang berhijrah karena keinginan dunia, ya, karena keinginan dunia. Maka ini tergantung daripada niatnya. Maka kata Nabi, faman kana hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasul. Maksudnya pahalanya besar. Ya, pahalanya
besar, agung, ya, besar pahalanya. Yang namanya hijrah itu kan pindah, ya, dari kota Makkah menuju kota Madinah. Ya. Ini seperti itu. Jadi mereka mendapatkan pahala dari hijrah. Bahkan ketika itu Amr bin As pernah diberitahu oleh Nabi, "Ada ta'lamuna ya Amr, anna al-hijrah tahdimu ma kana qablah." Apakah engkau tidak tahu wahai Amr, bahwasanya hijrah ini dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi hijrah ini amalan utama, Pak. Makanya sebaik-baik manusia itu orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah yang mereka berhijrah meninggalkan kampung halamannya, ya, tanah kelahirannya, sanak keluarganya, ditinggalkan semua, kemudian mereka berhijrah menuju kepada Madinah. Ya, ini diantara amalan-amalan yang utama. Dan manusia-manusia utama orang-orang muhajirin, ya, orang-orang muhajirin. Ya, oleh karena Nabi memberikan sampel nih. Sampelnya apa? Itu sampelnya tentang sebuah amal yang sangat agung, yaitu hijrah. Ya. Jadi sebenarnya Pak, kalau kita misalnya kita pergi ke sebuah tempat karena niatan memang untuk dunia, itu enggak masalah, enggak tercela. Misalnya saya mau berdagang pergi, ambil contoh misalnya kita mau ke Bandung atau mau ke Jogja. Niatan saya memang untuk dunia, untuk berdagang, atau saya memang menampakkan bahwasanya saya ke sana datang mau menikahi seorang perempuan. Ini yang tercela ini, dia menampakkan seakan-akan dia mau hijrah. Tapi padahal ada tujuan lain, yaitu dunia dan perempuan yang ingin dinikahi. Ya, tapi kalau dia menampakkan dari awal, sebenarnya saya mau ke sana karena niatan saya mau nikah. Jadi casingnya itu kelihatan mau hijrah, ya, mau melakukan sebuah amalan besar, tapi ternyata ada niat yang beda. Ini yang membedakan. Oleh karenanya niat ini yang membedakan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan itu tergantung daripada niat, dan seseorang itu mendapatkan sesuatu apa yang dia niatkan. Ya, jadi kalau kita mau pergi ke sana untuk berdagang, untuk mencari dunia, dan kita memang menampakkan ya kita mau urusan dunia, tidak masalah, tidak tercela. Kalau misalnya ada seseorang, saya mau menikahi wanita di kota, ya silakan, tidak masalah. Ya, tapi kalau dia seakan-akan menampakkan bahwa ini amalan soleh, saya mau berhijrah, padahal ada tujuan lain, ya, maka ini yang tercela. Ini yang tercela. Ya, ini yang tercela jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, hadis ini muttafaqun ala sihhatihi. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, ala sihhatihi, dan sahih menurut kesepakatan mereka. Rawahu Imamul Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari. Nama kunyahnya itu Abu Abdullah. Nama asli Imam Bukhari ada Muhammad, ya, Muhammad bin Ismail. Yang kedua ada diriwayatkan oleh Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Yang kedua adalah diriwayatkan oleh Abul Husain. Ini kunyahnya dari Imam Muslim. Imam Muslim namanya Muslim, Pak. Ya, Muslim bin Al-Hajjaj radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai mereka berdua. Fi sahihaihima, ya, dan hadis ini disahihkan oleh mereka berdua dalam sahih mereka. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pembahasan ini sangat luas syarahnya, jadi kita ringkas, kita ambil poin-poin dari hadis-hadis ini supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari kitab ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya wa ummul mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, yaitu ummul mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata atau bersabda,
yaghzu jayshunil Ka'bah. Ya, yaghzu jayshunil Ka'bah. Ya, ada suatu pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Ini disebutkan faidahnya ya oleh para ulama. Jadi yang menyerang Ka'bah itu yang sampai kepada kita kan siapa, Pak? Pasukan Abraha. Ya, ini dijelaskan di tafsir dalam surat Al-Fil. Ya, pasukan Abraha. Kemudian mereka tentaranya dihancurkan, dikirim ya burung-burung yang membawa batu-batu. Ya. Tempatnya itu di Al-Mughammas, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini termasuk di antara nubuwah Nabi. Yaitu nanti ada dari orang Habasyah berkulit hitam, dari Afrika berkulit hitam yang akan mencongkel Ka'bah. Dicongkel loh Ka'bah. Pengen dihancurkan, batunya dijatuh-jatuhkan. Karena orang sudah banyak tidak beribadah kepada Allah sehingga Allah tidak menjaga lagi Ka'bah. Ini nanti akhir zaman. Ini akhir zaman. Ya, kita bisa cari dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Kemudian yang ketiga ini. Ya, yang ketiga ini. Nabi jelaskan yaghzu jayshunil Ka'bah. Nanti akan ada suatu pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Kapan terjadi? Wallahu a'lam. Ini termasuk di antara hadis nubuwah yang Nabi sabdakan. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Tapi nanti kata yaghzu jayshunil Ka'bah. Nanti ada suatu pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Nah, ketika mereka sampai di tanah yang luas, tanah yang lapang, mereka ditenggelamkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mulai dari awal sampai akhir. Di pasukan mulai dari awalnya sampai akhir itu ditenggelamkan, dibinasakan. Sebagaimana Qarun dibinasakan. Ya, jadi ada suatu pasukan yang akan menyerang Ka'bah, kemudian ketika sampai tanah lapang, sampai di tanah yang luas, mereka ditenggelamkan, dibenamkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir. Maksudnya dari pasukan yang awal sampai pasukan yang akhir. Ya, ditenggelamkan semuanya. Ya. Qalat, nah ini salah satu di antara kecerdasan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, Ummul Mukminin. Ya. Beliau langsung bertanya kepada Nabi. Ya, qultu, aku berkata, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum?" Wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan dari awal sampai akhir? Sementara ya ada di antara mereka itu orang-orang yang ya pengen berdagang, orang-orang yang berdagang yang mereka gabung dengan pasukan, mungkin nggak tahu niatnya untuk menyerang Ka'bah, tapi mereka itu cuma mau berdagang. Ya, wa man laisa minhum, dan ada juga yang mungkin di antara yang bukan masuk golongan mereka, mungkin mereka dipaksa untuk menyerang tapi dia nggak mau, dia benci nggak mau, atau ingin menyenangkan pemimpinnya. Ya, kenapa mereka tetap dibinasakan, ditenggelamkan? Ya kan? Jadi Aisyah bertanya, Pak. Jadi kan pasukan yang datang itu niatnya itu ada orang-orang yang mungkin cuma mau berdagang, dia ngikut satu pasukan, cuma mau berdagang, niatnya bukan nyerang Ka'bah. Wa man laisa minhum, dan di antara mereka juga ada yang tidak termasuk di antara mereka. Kan ada orang-orang soleh yang dipaksa untuk menyerang Ka'bah. Ya, padahal mereka nggak mau nyerang, tapi dipaksa oleh pemimpinnya. Maka mereka tetap ditenggelamkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian qala, maka Nabi mengatakan yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, semua ya mereka dari awal sampai akhir dibinasakan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya, wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya, dan takutlah kalian kepada musibah atau fitnah atau adab yang bukan hanya menimpa orang-orang yang khusus, orang-orang yang zalim saja, tapi orang-orang yang alim, orang-orang yang beribadah kena semua. Sebagaimana hadis ini, semua
ditenggelamkan, dibinasakan. Lalu apakah mereka semuanya mati dan mereka masuk neraka? Enggak. Nanti mereka dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat mereka. Ya, sesuai dengan niat mereka. Kalau niat mereka ketika dia jalan gabung dengan pasukan, niatnya bukan untuk menyerang Ka'bah, tapi untuk berdagang, maka dia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Tapi yang namanya musibah azab itu pasti mengenal semua, Pak. Baik orang yang berbuat zalim, kemaksiatan, dan orang solehnya pun kena juga. Ya, kena juga, Pak. Ya. Ini Aisyah sangat cerdas sekali. Ya. Beliau bertanya, karena memang ada model-model manusia, ya. Ada model-model manusia yang mereka ya dia memang dipaksa untuk ikut suatu pasukan kemudian menyerang. Ada yang mungkin niatnya dia bukan menyerang Ka'bah, niatnya cuma mau berdagang. Oleh karenanya Aisyah katakan wa fihim aswakum. Ya, ada di antara mereka mungkin yang niatnya cuma berdagang. Ya, dan ada juga yang bukan termasuk golongan mereka, mungkin sama-sama jalan cuma enggak tahu ternyata tujuannya untuk menyerang Ka'bah. Maka mereka tetap dibinasakan, Pak. Mereka juga tetap kena. Ya sama juga ada orang maksiat, ya, ada orang melakukan perbuatan keji, ya, kemudian Allah timpakan azab di situ. Yang kena kan bukan orang yang bermaksiat saja. Orang yang ibadah kena atau tidak, Pak? Kena juga semua. Tapi nanti mereka dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat mereka. Ya, sesuai dengan niat-niat mereka. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menghadirkan niat ini penting dalam setiap amalan. Ya. Penting jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun. Ya, akan tetapi ya tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah. Ya, tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah. Ketika Mekah ditaklukkan oleh Nabi, oleh kaum muslimin, maka enggak ada lagi hijrah. Walakin jihadun wa niyah. Yang ada itu, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Ya, wa idastunfirtum fanfiru. Ya, jika kalian diperintahkan untuk berperang, maka berangkatlah berperang. Ya, maksudnya jika kalian diperintahkan untuk berjihad, maka berangkatlah kalian berjihad. Ya, tentunya dengan jihad yang syar'i. Ya, dengan jihad yang syar'i. Ya. Dengan jihad yang syar'i. Nah, ini disebutkan ya bahwasannya ya, hijrah adalah ibadah yang sangat agung, ya, tapi setelah Fatu Mekah, setelah Nabi membebaskan kota Mekah, itu kalau tidak salah itu pada tahun 8 Hijriah. Ya, pada tahun 8 Hijriah maka Nabi menaklukkan kota Mekah. Ya, Nabi melakukan kota Mekah. Ya, kata Al-Imam An-Nawawi, wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Ya, tidak ada lagi hijrah dari Mekah. Karena apa? Karena sesungguhnya Mekah sudah jadi darul Islam, negara Islam. Jadi enggak perlu lagi kita hijrah. Ya, kalau dulu mereka hijrah karena mereka ditindas, ya, kemudian disiksa, ya, kemudian mereka keluar, diusir dari kampung kelahirannya, ya, mereka hijrah ke Madinah, hijrah ke Habasyah. Nah, ketika Mekah ditaklukkan oleh Nabi, maka tidak ada lagi yang namanya hijrah. Ya, maksudnya hijrah enggak ada lagi yang orang-orang yang tinggal di Mekah kemudian hijrah ke Madinah, enggak ada lagi. Ya, dan ini hijrah ini salah satu di antara amalan yang agung, ya. Jadi ketika Nabi menguasai kota Mekah dan para sahabatnya, maka tidak ada lagi yang namanya hijrah setelah pembebasan kota Mekah, ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menjelaskan ya hadis ini dalam Syarah Sahih Muslim di kitabnya Al-Minhaj.
Beliau menjelaskan bahwasanya ya, kalau kalian ingin, Imam Nawawi menyatakan kalau kalian ingin ya mendapatkan pahala hijrah, karena pahala hijrah itu sangat besar sekali, sangat agung. Ya, sangat agung sekali. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan pahala hijrah, masih ada cara yang lain, yaitu dengan apa? Dengan berjihad, ya, yaitu dengan jihad disertai dengan niat yang ikhlas. Ya, hijrah sudah nggak ada lagi. Karena nggak mungkin lagi orang yang di Mekah hijrah lagi ke Madinah, karena di Mekah itu sudah menjadi Darul Islam, negara Islam. Maka kata Imam Nawawi, kalau kalian mau ingin mendapatkan pahala hijrah yang begitu besar, masih ada cara. Caranya itu berjihad. Berjihad disertai dengan niat yang ikhlas. Ya, berjihad disertai dengan niat yang ikhlas. Ya. Ya tentunya berjihad dengan jihad yang syar'i, Pak. Jihad bukan karena marah, jihad bukan karena ingin dipandang. Ya, ketika ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man qatala liyura makana. Wahai Rasulullah, ada orang yang berjihad karena ingin karena ingin mendapatkan kedudukan. Ya. Kemudian ada yang bertanya lagi, man qatala syaja'ah. Ada yang berjihad itu karena supaya dibilang berani, supaya dibilang gagah berani. Ada yang man qatala hamiyatan. Ada orang yang berjihad karena fanatik kesukuan. Ya, fanatik kesukuan. Wah, ini daerah saya. Kemudian man qatala liyuzkar. Ya, ada orang yang berjihad itu karena supaya ingin dikenang nantinya, supaya dikenang sebagai pahlawan, ya. Kemudian man qatala ghadbanan, ada orang yang berjihad karena dia marah, dia ikut berjihad karena marah, bukan. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, ayu dzalika fi sabilillah, manakah ya yang berjihad di jalan Allah, ya, manakah yang berjihad di jalan Allah? Maka Nabi mengatakan, di sini disebutkan man qatala litakuna kalimatullahi ya ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi siapa yang berjihad ya untuk meninggikan kalimat Allah, maka itu adalah yang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau ada orang berperang tapi karena untuk membela hanya sebatas saya orang Indonesia, kemudian negara kita diserang, kemudian hanya membela sebatas negara atau sebatas saya orang Indonesia, dia nggak akan mendapatkan pahala dari jihadnya itu, ya, tanpa ya dia dasarkan atau dia tanpa dia niatkan untuk meninggikan kalimat Allah. Ya, saya berjuang ya untuk membela negara ini karena supaya kalimat Allah biar tegak di bumi ini. Ya, karena dahulu pendahulu kita ya juga yang memerdekakan adalah orang-orang para pahlawan yang kebanyakan notabene adalah orang-orang Islam. Ya, seperti itu. Maka jihadnya harus jihad syar'i, ya. Ya. Kemudian di sini para ulama menjelaskan seakan-akan ya jihad dan niat ini dua hal yang berbeda. Kalau tadi disebutkan oleh Imam Nawawi seakan-akan jihad dan niat ini satu kesatuan. Jadi tidak ada la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah, yang ada walakinal jihadu wan niyah, yang ada adalah jihad dan niat. Jadi yang ada jihad disertai niat, seakan-akan jihad dan niat itu satu kesatuan. Tapi para ulama menjelaskan ya, yang kedua adalah jihad dan niat adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau kalian ya mau mendapatkan pahala hijrah masih ada, yaitu dengan cara jihad, atau dengan niat, itu dengan niat berjihad misalnya. Berjihad dengan niat, dengan tulisan, dengan perkataan, ya bisa. Sebagaimana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang lain, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bi ghuzin mata la syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dan belum terbesit di hatinya, belum punya keinginan ya untuk berperang, maka dia mati dalam cabang kemunafikan. Maka niatkan
Ya, di sini disebutkan man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bi ghazwin mata ala syu'batin minan nifaq. Ya, barang siapa yang mati kemudian tidak pernah terbesit di hatinya untuk berniat untuk berjihad. Ya, ini kan niat tersendiri berarti. Ya, bisa niat jihad dengan tulisan, membantah orang-orang yang menyimpang dari agama, bisa berjihad dengan lisan. Ya. Nah, ini siapa yang mati belum terbetik di hatinya, terbesit di hatinya, berniat untuk berjihad, maka dia mati di atas cabang kemunafikan. Oleh kalian ini seakan-akan niat ini sendiri, jihad sendiri. Ya. Kemudian Nabi juga bersabda, "Man talaba syahadah bisidqi u'tiha ballaghallahu manazil syuhada wa in mata ala firash." Barang siapa yang menginginkan mati syahid, ya, dengan jujur, bisidqi u'tiha, dengan jujur dia benar-benar ingin memohon kepada Allah dengan jujur ingin mati syahid, ballaghallahu manazil syuhada, maka dia diberikan kepada kedudukan orang-orang yang mati syahid, wa in mata ala firash, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Ini ada niatan. Jadi niat ini tersendiri, Pak. Maka hadirkan niat itu. Ya, hadirkan niat. Ya. Jadi jihad sendiri, niat sendiri. Yang satu lagi pendapat jihad dan niat itu satu kesatuan. Ya, yang ada jihad dan niat, itu jihad disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah. Ya, pendapat yang ini mengatakan jihad dan niat sendiri. Jihad ya amalan jihad. Niat ya niat itu sendiri, yaitu berniat untuk berjihad, berniat untuk melakukan meminta, memohon mati syahid. Ya, nah ini diantara bentuk ya amalan-amalan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jam berapa kita? Ya? Berarti berapa waktu kita lagi? Berapa? Sudah habis. Baik. Kalau sudah habis, berarti kita cukupkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Sebenarnya ada hadis lagi yang harus kita jelaskan, tapi enggak cukup waktunya kalau 3 sampai 4 menit. Ya, ini kita masih di bab yang sama dan kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bis-shawab. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau bertanya? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dengan niat ini tersirat bahwa dengan niat ini dapat membimbing atau menuntun manusia untuk tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan Allah, ya. Apakah itu ada maksud Allah itu ke situ, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak, boleh diulang pertanyaannya? Jadi artinya dengan niat ini tersirat maksud bisa membimbing, menuntun manusia untuk berbuat hal-hal yang positif. Apakah Allah itu ada niat begitu, Pak, terhadap manusia itu dengan niat ini? Terima kasih, Pak. Nah, barakallahu fiik. Saya coba menangkap pertanyaan dari Bapak. Ya, tapi sesungguhnya saya masih belum paham dengan pertanyaan tadi. Tapi yang
saya tangkap apakah dengan niat kita berbuat baik kemudian Allah niat ini diharapkan manusia itu artinya dalam kehidupannya itu tertuntun, terbimbing untuk melakukan hal-hal yang positif begitu Pak. Iya, baik. Ya, ketika seseorang itu ya, sebagaimana di dalam Al-Quran di surat Asy-Syam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan bagi manusia itu fujuraha wa taqwaha, keburukan dan ketakwaan. Jadi ketika seseorang itu berniat positif dan berniat baik, maka Allah akan ilhamkan itu, Pak. Allah akan bimbing orang tersebut ke jalan yang benar. Ya, maka di antara salah satu bimbingan Allah kepada orang-orang, ya, sebagaimana hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, ya, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama ini. Nah, ini salah satu bentuk bimbingan Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang mana? Yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Pak. Ya tentunya kalau kita berpikir positif, pasti ini kan mengarah kepada kebaikan. Ya, nantinya Allah akan bimbing kita. Ya. Dan Allah menghendaki kebaikan. Siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dirinya terhadap agama ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab, wallahu a'lam. Ada lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini ada pertanyaan titipan dari grup akhwat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, saya kan seorang ibu rumah tangga, di mana setiap pekerjaan domestik rumah tangga itu ada ladang pahalanya, makanya harus diniatkan sebagai ibadah. Tapi kadang saking banyaknya pekerjaan rumah tangga, lupa dihadirkan niat. Dan ketika ingat barulah dia diniatkan. Bahkan kadang sampai kerjaan selesai baru ingat gitu, baru diniatkan kerjaan tersebut untuk ibadah. Bolehkah seperti itu Ustadz? Apakah tetap diterima niat kita? Syukron jazakallahu khair. Baik. Naam. Barakallahu fiik. Sebenarnya pertanyaan ini terkait dengan pembahasan kita hadis selanjutnya nanti. Ya, tapi nggak apa-apa, kita jawab sedikit. Sebagaimana di awal kita sampaikan, ya ketika kita lupa, ya kita lupa karena saking banyaknya aktivitas yang kita lakukan, ya sehingga kita lupa dengan niat tersebut. Maka sebagaimana yang disampaikan di awal, tajdidun niyah, yaitu memperbaharui niat kita, Ibu. Ya, jadi kalau kita lupa, ya kita melakukan aktivitas, padahal itu wanita seorang istri ketika melakukan aktivitas di rumah diniatkan karena ibadah, maka itu bentuk ibadah semua. Jadi kalaupun dia terluput, ya karena tapi seperti dia sudah biasa melakukan hal tersebut, maka akan dicatat sebagaimana dia melakukan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Ya, jadi tidaklah seorang hamba itu sakit atau dia berpergian safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dicatat baginya pahala sebagaimana dia mukim tidak safar dan sebagaimana dia sehat. Jadi kalau ada orang yang dia melakukan amalan terus menerus, ya dilakukan itu, kemudian ada uzur yang menghalangi, ya ada uzur yang menghalangi dia, atau mungkin dia terluput, dia lupa, atau mungkin sakit, maka argo itu akan jalan terus sebagaimana yang dilakukan ketika dalam keadaan sehat. Paham maksudnya? Ya, Bapak, makanya ini pembahasan sebenarnya pembahasan lanjutan nanti, tapi nggak apa-apa, ya, kita sampaikan. Jadi kalau masih muda ini terus laksanakan ibadah, ya, selagi kuat
terus laksanakan. Selagi kaya masih punya uang, infakkan. Nanti ada suatu saat di mana kita nggak kuat untuk sholat dalam keadaan berdiri. Selagi muda, ya maka sholat terus menerus berdiri. Nanti suatu saat kita kadang nggak bisa sholat dalam keadaan berdiri. Kapan? Nanti kalau sudah tua, sudah menurun kualitas fisik kita. Maka argo tersebut akan tetap jalan. Karena apa? Karena sudah terbiasa kita melakukan hal tersebut. Kita dalam keadaan berpergian jalan, kemudian karena kita biasanya sholat di masjid, berjamaah di masjid, ya, kemudian kita biasa sholat sunnah, kemudian karena kita safar terluput dari itu, maka kita dihitung sebagaimana kita biasa sholat sunnah. Dalilnya tadi, idza maridal abdu ya ausafara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Tidaklah seorang hamba itu sakit atau dia dalam perjalanan safar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana dia mukim, tidak berpergian, dan bagaimana dia sehat. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan karena terluput itu, karena hal terbiasa, mudah-mudahan itu termasuk yang hal yang dibiasakan, mudah-mudahan itu termasuk daripada niat yang dihitung sebagai pahala. Dan tentunya kita yaitu tadi ketika kita teringat tajdidun niyah, yaitu memperbarui niat kita. Wallahu taala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, untuk masalah jihad yang tadi kan kita sekarang udah nggak bisa lagi tuh berperang. Nah, sekarang ada orang yang berpikir bahwa ya jihad kita sekarang ini dengan melawan pemerintah-pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itu bagaimana Ustaz? nah, barakallahu Seperti fiik. kemarin yang bom bunuh diri kasusnya. Jazakallahu khair Ustaz. Wa yakum. Nah, yaitu ya tadi kita sampaikan bahwasanya jihad itu yang syar'i salah satunya adalah harus dibawa komando pemerintah. Harus ada izin dari pemerintah. Jadi kita nggak bisa jihad sendiri-sendiri. Siapa yang mengomando, Pak? Ya. Dan jihad di sini kalau sudah hukumnya fardu ain, hukumnya wajib, ya. Dan pemerintah menyatakan negara kita diserang, pemerintah memberikan komando, harus dibawa pimpinan pemerintah. Ya, seperti itu. Ya, ini orang-orang khawarij, Pak, yang mengatakan, ya apalagi yang kemarin, kasus kemarin, orang-orang yang melakukan bom, ya ini mereka melakukan katanya di amaliyah jihad, ya, atau amaliyah berperang melawan siapa? Ya, yang korban umat Islam. Ya, siapa yang dilawan? Dia membuat bom, bahkan meledakkan diri. Itu jihad yang mana yang diajarkan seperti itu? Tadi kan disampaikan man qatala ghadbanan. Jangan-jangan dia berjihad ngebom itu karena rasa marah dia terhadap pemerintah. Yang harusnya kita disuruh bersabar kan? Ya, terhadap pemimpin kita. Ya kita ingatkan pemimpin, kita nasihati pemimpin, dan kita bersabar. Ya, seperti itu. Jangan-jangan dia ngebom karena kecewa dan marah. Nah, ini tidak dianggap jihad syar'i. Seperti itu. Ya, ini ciri bibit-bibit daripada khawarij, Pak. Ya. Pemahaman ekstremis. Ya, jadi ini tidak dibenarkan seperti itu. Jihad harus dibawa komando pemerintah. Ya, misal mohon maaf contoh, negara kita diserang. Kemudian pemerintah membuat ultimatum bahwasanya wajib berjihad bagi seluruh kaum muslimin laki-laki yang akil balik. Wajib buat kita ngangkat senjata, Pak. Negara kita diserang, dan ketika diserang kita niatkan bukan hanya sebatas membela negara doang, Pak. Karena saya orang Indonesia bukan, tapi kita niatkan karena ingin meninggikan kalimat Allah agar tegak di muka bumi Indonesia ini. Seperti itu jihad yang syar'i. Ya, mungkin itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ana rasa ana cukupkan karena waktu sudah pukul 6. Ya, wallahu ta'ala bisawab. Nakhtim doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.